Jadi Islam bukan sempurna sendiri, disempurnakan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Dengan apa Allah menyempurnakan nikmatnya? Menurut ulama tafsir, dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurnalah nikmat Allah. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyatakan, ini pernyataan Allah, bukan pernyataan Sukron Ma'mun. Apa pernyataan Allah? Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho, kata Allah, saya rela, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Sehingga agama Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sempurna dengan Al-Quran 30 juz yang akan mengatur bagaimana manusia hidup di dunia, dengan Quran 30 juz yang mengatur bagaimana manusia itu hidup di akhirat. Sempurnanya Islam. Dalam ayat-ayat lain Allah menyatakan, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Agama selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima itu, dan dia nanti tergolongan orang yang merugi. Mengapa? Karena tempatnya orang-orang yang tidak beragama Islam, tempatnya di api neraka. Ini jelas Al-Quran. Tapi walaupun bagaimana kita ini fanatik dengan Islam, dalam kehidupan sehari-hari kita diajar supaya bertoleransi. Toleransi itu sebatas hidup sesama umat beragama, hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Sekarang banyak tokoh-tokoh Islam yang berkata semua agama sama, semua agama benar. Yang membenarkan semua agama hukumnya kafir murtad walaupun profesor doktor. Orang yang beriman cuma satu, percaya kepada Islam. Adapun toleransi persilakan. Al-Quran pun mengajarkan toleransi, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad, kafir. Itu saya tegaskan di Jakarta ini, tidak peduli. Karena banyak tokoh-tokoh Islam sekarang ini yang berkata semua agama sama, semua agama benar, murtad. Kita ini
saling hormat menghormati, hidup rukun. Mengapa? Karena Allah sudah menegaskan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama, karena mana yang petunjuk, mana yang sesat itu sudah jelas. Islam jelas, wa ilahukum ilahu wahid, jelas. Kristen jelas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, jelas. Orang Hindu jelas yang disembah 3 dewa, Brahma, Wisnu, Siwa, jelas. Agama sudah jelas, tidak perlu lagi untuk memaksa karena sudah jelas. Mau Kristen persilakan, mau Islam persilakan, mau Hindu Buddha persilakan. Hidup rukun antar umat beragama, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Walaupun profesor doktor, itu saya jelaskan di Jakarta. Karena sekarang sudah banyak tokoh-tokoh Islam yang bonika, tokoh-tokoh Islam yang terpengaruh oleh pikiran Yahudi, yang menyatakan semua agama sama. Itu seorang Yahudi bernama Abraham Giger. Abraham Giger tokoh dari reformasi Yahudi. Itulah yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama asal beramal soleh semuanya masuk surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Asal berbuat soleh, agamanya apapun saja masuk surga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Orang yang sholat subuh masuk surga. Orang yang tidak sholat subuh masuk surga asal beramal soleh. Orang yang puasa Ramadan masuk surga. Orang yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Ini penipuan intelektual untuk memurtadkan umat Islam. Kalau orang yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh pun masuk surga, maka tentu anak muda milih yang tidak sholat subuh. Yang puasa Ramadan 1 bulan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan pun masuk surga. Surganya sama. Tentu anak muda memilih yang tidak puasa. Ini namanya pemurtatan dengan cara intelektual, seolah-olah kayak benar tapi tidak benar. Ini wajib saya kumandangkan. Jadi yang benar itu harus berani. Jangan yang benar takut, yang batil benar, hancurlah yang hak. Yang hak harus lebih berani mengatakannya. Lah inilah maka pesantren ini berdiri untuk mempertahankan peradaban Islam, supaya manusia beradab Islam. Mulai dari berumah tangga, kita harus punya peradaban rumah tangga. Rumah tangganya berperadaban Islam, diatur oleh Islam. Supaya rumah tangganya berperadaban Islam, diaturlah dengan hukum perkawinan. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar. Ini diantaranya peradaban Islam yang sangat indah. Alangkah indahnya Islam itu. Ada yang kawin dan ada yang mengawinkan. Yang mengawinkan walinya orang tua. Disaksikan oleh para tetangga bahwa perkawinan ini sah, bukan berzina.
Dengan adanya mahar, rasa tanggung jawab, terjadilah satu peradaban namanya peradaban Islam. Lalu membangun rumah tangga dengan peradaban Islam. Bagaimana menjadi suami menurut peradaban Islam? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Suami jangan mengeluarkan perkataan yang menyinggung perasaan istrinya. Jaga perasaan istrinya. Itu suami yang baik. Mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, yang menyenangkan istrinya. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Saya kira tidak ada peradaban yang lebih indah dari peradaban Islam. Seorang wanita menurut peradaban Islam, rumah itu perhiasan, kursi itu perhiasan, lemari itu perhiasan, mobil itu perhiasan, gelang itu perhiasan, kalung itu perhiasan. Rasulullah bersabda, ad-dunya mata'un, dunia itu semuanya perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebagus-bagus perhiasan di dunia ini, tidak ada perhiasan yang lebih bagus dari wanita yang taat kepada Allah, wanita yang menjalankan sholat 5 waktu, wanita yang sering baca Quran, wanita yang berbakti sama suaminya. Hawa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Itu kewajiban seorang wanita. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Supaya kita berumah tangga dengan peradaban Islam. Allah menurunkan satu peradaban. Bagaimana seorang anak? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah memutuskan kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah, setelah itu kau berbakti kepada kedua orang tua. Alangkah indahnya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang taat kepada orang tua, seorang istri yang berbakti pada suami, seorang istri yang taat kepada Allah. Subhanallah. Seorang suami yang selalu memperkaui istrinya dengan perkataan yang lemah lembut, tidak pernah menggunakan yang kasar. Sampai Rasulullah itu akhlaknya agar tidak menyinggung perasaan perempuan. Dikata oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah mencela masakan. Mengapa Rasulullah tidak pernah mencela masakan? Enak atau tidak enak, Rasulullah tidak pernah ngomong. Enak dimakan, tidak enak dimakan, dan tidak pernah mencela masakan istrinya. Mengapa? Karena Rasul tahu perempuan itu paling sakit hatinya kalau dicela masakannya. Dan perempuan itu paling bangga kalau masakannya dipuji. Wah, masakan ibu enak sekali, saya sangat senang. Wah, itu sangat senang perempuan itu kalau dipuji masakannya. Rasulullah menjaga untuk tidak menyakiti istrinya. Masakan tidak enak pun Rasul tidak bicara. Dia makan seolah-olah enak. Untuk tidak menyinggung perasaan istri. Alangkah indahnya rumah tangga yang semacam ini. Ini dibina oleh Islam sebagai satu peradaban di dalam berumah tangga. Sampai kepada kamar-kamarnya, dalam Islam punya peradaban Islam. Masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi, a'udzubillahi minal khubuthi wal khoba'is. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Di kamar mandi disucikan, semua najis dikeluarkan, buang air besar sampai tuntas, buang air kecil sampai tuntas. Setelah tuntas sucikan. Dan Islam punya peradaban dalam mensucikan najis. Peradaban Islam, sucikan najis itu. Kalau najis itu berbau,
hilangkan baunya. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol, daging babi, sampai hilang rasanya. Ini peradaban Islam. Saya kemukakan, tolong cari peradaban yang lebih bagus dari Islam. Insya Allah tidak ada. Masuk dapur, kita punya peradaban dapur. Tulis di pintu dapurnya itu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Yang batil oleh Islam dijelaskan. Riba itu batil. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Sogok menyogok itu haram. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap, orang yang menyogok, dan orang yang terima suap, dan orang yang terima sogok, kedua-duanya di api neraka. Yang menyogok dan yang terima sogokan, kedua-duanya di api neraka. Ar-rasi wal murtasi finnar. Menipu dalam perdagangan haram. Jangan sampai mengurangi timbangan ketika nimbang-nimbang yang benar. Ini semuanya peradaban Islam, supaya rezeki yang lewat di tenggorokan kita ini rezeki yang halal. Jangan sampai masuk rezeki yang haram. Ini peradaban Islam. Ini yang harus diperkembangkan oleh kaum santri, peradaban Islam ini. Supaya bangsa Indonesia berperadaban Islam. Kalau peradaban Islam ini berjalan, insya Allah perampok-perampok duit rakyat akan berakhir. Perampok-perampok duit rakyat tidak akan berakhir selama bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, masih mau makan barang haram. Korupsi tidak perlu diberantas. Korupsi akan jalan terus. Korupsi akan berhenti, tidak usah diberantas. Kapan? Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, sudah tidak mau makan barang haram, korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Mimpi pemerintah membatas korupsi. Kalau pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, kalau bupatinya masih mau makan haram, kalau camatnya masih mau makan barang haram, kalau gubernurnya masih mau makan barang haram, kalau presidennya masih mau makan barang haram, kalau menterinya masih mau makan barang haram, kalau anggota DPR-nya masuk makan haram, maka korupsi akan tumbuh di Indonesia kayak jamur di musim hujan, tidak bisa diberantas oleh siapapun saja. Itu jelas, perkataan saja jelas. Tapi kalau pejabat pemerintahnya, rakyat Indonesia bersama pejabatnya, bersama pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram, korupsi tidak usah diberantas. Korupsi akan hilang dengan sendirinya di Indonesia apabila pejabat-pejabat pemerintah sudah tidak mau makan barang haram. Bagaimana? Jelas ini? Jelas? Apa? Jelas. Ini peradaban Islam. Kalau peradaban dapur saja dilaksanakan di Indonesia, beres negara ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo yang berjanji kepada kita bahwa Pak Prabowo akan memberantas pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Kita dukung sepenuhnya. Tetapi Pak Prabowo, berat Pak Prabowo. Sebabnya korupsi di Indonesia ini sudah mendarah mendaging. Kecuali sekarang kembalikan pada peradaban Islam.
Kalau dikembalikan peradaban Islam, jangan ada rezeki yang lewat di tenggorokannya, rezeki yang haram. Baru korupsi tidak usah diberantas, pasti korupsi hilang dengan sendirinya. Tapi kalau bangsa Indonesia bersama dengan pejabat-pejabat negara masih mau makan duit haram, masih mau makan rezeki haram, mimpi korupsi akan hilang di Indonesia ini. Ini peradaban dapur Islam. Setelah dapur kita punya peradaban makan. Hanya Islam yang punya peradaban bagaimana makan yang baik. Sebelum makan kita ingat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelum makan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih mau makan. Saudara mau makan tuh bersyukur. Alhamdulillah masih mau makan. Berapa banyaknya orang yang tidak mau makan? Persilakan ibu-ibu masuk di rumah sakit Surabaya, masuk di rumah sakit Bangkalan, masuk rumah sakit Sampang. Ribuan orang yang tidak mau makan. Alhamdulillah masih mau makan. Berapa puluh ribu manusia malam ini yang tidak mau makan, persilakan keliling rumah sakit, ke Pasuruan, ke Probolinggo, ke Sidoarjo, ke Pamekasan, ke Sumeneb, ke Bangkalan. Anda akan menjumpai ribuan manusia tidak mau makan. Yang dimakan enak-enak, ada roti, ada susu, ada buah-buahan, tapi tidak mau makan. Ribuan manusia malam ini yang tidak mau makan. Setelah saudara berkata alhamdulillah masih mau makan, melihat makanan di meja ada, dengan merongki nabadah, cukup gerang nabadah, nasi badah, alhamdulillah yang dimakan ada. Persilakan Kiai pergi ke jalur Gaza di Palestina. Ribuan manusia yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Masuk rumah sakit, tidak mau makan, yang dimakan banyak. Ada yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Ada yang dimakan banyak tapi tidak mau makan. Alhamdulillah peradaban Islam. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Baru bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Saya ini Kiai sudah punya penyakit gula kurang lebih 13 tahun. Penyakit gula saya sudah lebih 13 tahun. Tapi saya alhamdulillah apapun saya makan. Duren saya makan, kepala kambing saya makan, nggak ada pantangan. Dengan niat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Walaupun saya punya gula, saya tidak mencegah manis-manis. Duren saya makan. Kolesterol, sate kambing saya makan dengan keyakinan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Makanlah, ikuti petunjuk Rasulullah, makan tidak sampai kenyang. Rasulullah bersabda nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar baru makan, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Ini satu kesehatan yang sangat baik.
Mengapa Anda selalu sakit? Sakit ini, sakit ini. Karena makan tidak dibatasi. Kalau makan enak 5 piring habis, bagaimana tidak sakit? Tiru Rasulullah. Nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar, dan kalau lapar pun kami makan tidak sampai kenyang. Dan makan dikunyah, dikasih gigi oleh Allah untuk mengunyah. Kadang-kadang saudara tidak sempat mengunyah, sudah makan tempe goreng kering, tempenya baru dibelah 2 di giginya, langsung ditelan. Bagaimana usus Anda? Bagaimana babat Anda yang akan mencernakan tempe-tempe yang keras itu? Sehingga terjadilah kadang-kadang luka ususnya karena pergeseran barang keras. Imam Ghazali mengatakan, kalau kau makan, kunyahlah makanan itu minimal 27 kali kau kunyah. Begitu hancur, sehancur-hancurnya telan ke perutnya, ususnya, babatnya tidak membawa beban berat. Makanan sudah hancur. Ini peradaban Islam. Baru peradaban Islam itu dijadikan nasihat dokter kalau orang sudah sakit emah. Kalau orang sakit emah pasti nasihat dokter, engkau kemanapun bawa roti. Kalau merasa lapar, makan rotimu. Dan kalau kau makan orang sakit emah, jangan sampai kenyang. Itu nasihat dokter sekarang. Untuk siapa? Untuk orang yang sakit emah. Rasulullah sebelum kita sakit emah, Rasulullah sudah menyatakan, nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar. Saya kalau ditanya oleh adik saya Rif, mau makan? Enggak. Walaupun waktu makan, karena saya tidak merasa lapar. Untuk apa saya makan kalau tidak lapar? Sering itu tanya sama Rifki itu, adik saya itu, istrinya almarhum Ustadz Majid itu, selalu nawarkan makanan. Tapi kalau saya nggak berangkat jam 1 siang mau makan, enggak. Kadang-kadang sore mau makan, enggak. Mengapa? Karena saya tidak membatasi makan itu harus nasi. Makan itu tidak harus nasi. Saya makan buah apel 1. Menjelang waktu makan, ditolak istri saya makan, enggak. Sudah makan, saya habis apel 1. Kenyang. Tidak lalu dilonggar setiap mau makan. Bagaimana tidak? Sakit perutnya. Yang sakit emah, asam urat segala macam, karena tidak menjaga makanan. Dalam Islam itu sudah dijelaskan, kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kau dan minumlah kau, tapi jangan berlebih-lebihan. Minum jangan berlebih-lebihan. Nanti bulan puasa saudara, begitu hari siangnya panas, begitu berbuka 2 gelas es habis. Kadang-kadang bisa 3 gelas habis. Menjelang Isya, saudara badannya lemah. Ketika badannya lemah karena kebanyakan minum, kebanyakan makan, setan datang. Sudahlah, malam ini enggak usah taraweh, engkau lemes, istirahat saja. Taraweh masih ada besok malam. Besok malam datang iblis, tidak usah taraweh malam ini, besok malam masih ada. Lama-lama tidak taraweh. Inilah godaannya karena makan yang tidak diatur. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kau dan minumlah kau, tapi jangan berlebih-lebihan. Subhanallah, alangkah indahnya peraturanmu ya Allah. Cuman kami yang tidak mengikuti, sehingga kadang-kadang masih muda segala macam penyakit diderita. Kadang-kadang ususnya luka. Kenapa usus luka? Ya karena tadi makan jagung goreng, hanya dibelah 2 langsung ditelan. Jagung gorengnya
Bapak, kacang gorengnya masih keras, masuk ke usus, masuk ke babat, babat bergerak, luka, timbullah infeksi usus, timbullah infeksi babat, segala macam penyakit diderita karena tidak mengikuti peradaban Islam. Ikuti peradaban Islam, jangan ditelan makananmu itu sebelum hancur kayak bubur di gigimu. Untuk apa gigimu? Alhamdulillah Kiai, gigi saya ini masih utuh. Sudah umur 86 tahun Hijriah, tapi gigi saya alhamdulillah masih utuh. Saya gunakan gigi ini untuk menghancurkan makanan. Kadang-kadang kawan saya makan sudah selesai, saya masih separuh. Mereka tidak mengunyah secara Islam, main telan, dibelah dua, belah tiga di giginya, langsung ditelan ke perutnya. Saya tidak. Kalau belum terasa hancur-hancurnya makanan, belum saya telan. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Habis makan. Ini peradaban Islam yang kita harus melaksanakan peradaban Islam.